Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah yang Umi sayangi. Alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti penilaian tengah semester ya nak. Nah, dan alhamdulillah juga kita semua dalam keadaan sehat. Insya Allah juga kedua orang tua kita juga dalam keadaan sehat ya sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja hari ini kita belum Zoom ya sayang ya. Nah, jadi insya Allah kita mulai lagi Zoom-nya pekan depan. Nah, jadi hari ini kita mau review dulu pembahasan penilaian tengah semester 2 yang baru kita laksanakan. Dari bagian pilihan berganda ya nomor 1 sampai dengan beberapa soal lah, tidak semua kita jawab hari ini sama-sama ya sayang ya. Kita mulai dengan membaca bismillah ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Naomi yang mau membaca doa belajar juga boleh baca masing-masing ya sayang ya. Dan tadi pagi juga saat briefing juga sudah membaca doa belajar. Nah, untuk nomor 1 soalnya adalah hasil dari perkalian 41 dikali 8 adalah A 328, B 457, C 532, atau D 673. Nah, ini Umi perhatikan, alhamdulillah anak-anak Umi menjawab dengan benar. Semuanya juga rata-rata menjawab dengan benar, alhamdulillah. Nah, jawabannya adalah kita bahas sama-sama lagi ya sayang ya. Umi share screen dulu. Share screen lagi whiteboardnya. 41 dikali 8. Nah, Umi tulis dengan teks ya. Umi gedein dulu tulisannya. Lebih gede lagi. Tahu ini udah bisa ini? Belum. Kita gedein lagi, sedikit lagi. 41 dikali dengan 8. Nah, ini dia ya, 41 dikali 8, kita beri tanda perkaliannya. Empat 41 dikali 8, nah ini masih yang puluhan ya nak ya. Perkalian puluhan dengan satu bilangan, satu satuan. Nah, cara yang pertama sama seperti yang pernah Umi jelaskan. Pertama yang kita kalikan adalah satuan dengan satuannya. Satuan itu pada bilangan 41 satuannya adalah angka 1 dan puluhannya angka 4. Maka 1 dikali 8 kita tuliskan hasilnya di sini. Sejajar pada bagian satuan ini ya nak. 1 dikali 8 sama dengan 8. Oke. Nah, ini kurang sejajar ya. Karena Umi nulisnya di sini. Oke, 8. Kemudian cara kedua adalah puluhannya kita kalikan dengan 8 ya nak ya. Dengan 8 ini maka 4 dikali 8 sama dengan 4 dikali 8 adalah 32. Jadi 2-nya di bagian puluhan, 3-nya di bagian ratusan. Maka hasilnya sama dengan 328. Ini masih mudah ya sayang ya, tingkat kesulitan soalnya. Oke, 328 itu adalah pada pilihan kita. Buka lagi soalnya. Oke, ini dia. Oke, pilihannya yaitu A ya nak ya. Umi ulangi dulu, share screen ulang lagi. Karena Umi belum print screen. Oke, Umi print screen dulu ya. Ini pilihannya yaitu A.
Anak-anak Umi benar semua nih ya sayangnya, alhamdulillah ya nak ya. 328. Ini simpan dulu print screen-nya. Oke. Kok itu? Loh. Oh iya. Oke nih ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini adalah pembagian. Hasil dari pembagian 265 kita bagi dengan 5. Ya nak, ini kita tandai dulu ya. Jawabannya tadi yang ini adalah ayam. A 328. Mana dia soalnya? Oke, kita lanjut. 265 kita bagi dengan 5. Nah, kita ke bagian whiteboard lagi. 265 ini kita clearkan dulu. 265 kita bagi dengan 5. Di sini ada nih ya, buatnya seperti ini ya, supaya dia sejajar. Nah, kita buat ininya warna orange supaya berbeda. Supaya rapi. Oke, ini dia. Nah, 265 kita bagi dengan 5. Nah, maka cara pertamanya adalah kita hapus dulu ya nak, karena dia nanti tempat untuk menjawab hasilnya sedikit sempit tempatnya. Sini agak sih. 265 kita bagi dengan 5. Kita kasih garis. Oke. Nah, pertama. Nah, kalau dalam hal ini anak-anak Umi berarti melancarkan dulu perkalian 5-nya. Nah, kita buat ya tabel perkalian 5 ya, Nak. Tabel perkalian 5. Nah, pertama 1 kali 5. Kita kecilin lagi tulisannya ya, supaya enggak gede banget ini tulisannya. Oh, ini tandanya kok hilang. Satu kali 5
sama dengan 5. 2 kali 5 sama-sama ya nak, sama dengan 10. 3 kali 5 15. 4 kali 5 20. 5 kali 5 sama dengan 25. 6 kali 5 30. 7 kali 5 35. 8 kali 5 40. 9 kali 5 45. 10 kali 5 sama dengan 50. Nah, untuk perkalian ini, jadi anak-anak Umi yang sudah lancar tidak perlu lagi menuliskan tabel bantuan seperti ini. Nah, jadi boleh juga, tapi ya sayangnya tidak Umi larang. Jadi tahap pertama, anak-anak Umi perhatikan dulu ratusannya. Pada bilangan 265, ratusannya yaitu angka 2, puluhannya yaitu 6, dan satuannya yaitu angka 5. Iya, benar sekali. Nah, jadi nak, 265 bagi 5 ini sayang, untuk pembagiannya kita perhatikan dulu si ratusannya. Apabila ratusannya ini dapat membagi 5, maka bagikan aja langsung. Misal apabila angka dari ratusannya lebih besar daripada 5, maka dia dapat membagi si 5. Tetapi kalau angka ratusannya lebih kecil daripada 5, maka dia harus menggunakan 2 angka, yaitu ratusan dan puluhan. Puluhannya juga diikutkan. Sayangnya yang diperhatikan. Nah, di sini 2 itu lebih kecil daripada 5, maka harus menggunakan si angka 6 ini juga, si puluhan ini. Jadi kita ikut sertakan si puluhannya ini. Nah, sebenarnya kan ini namanya 265. Namun di sini kita menggunakan karena 2 angka, maka ini 26. Karena kita mau melihat hasil dari perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 26 atau mendekati 26. Nah, kita lihat sama-sama tabelnya ya sayang. Sama-sama tabelnya kita perhatikan ya. 1 kali 5 ini 5. Yang hasilnya mendekati 26. Iya, ini ya nak. 25 ini ya sayang ya. Karena yang sama dengan 26 itu tidak ada. Yang ada hanya mendekati 26. Dan tidak boleh lebih dari 26. Harus lebih kecil daripada 26. Yaitu kita pilihlah si 25 ini ya nak ya. Nah, maka dia adalah perkalian 5 dikali 5. Nah, maka kita tulis jawabannya. Nah, perkalian 5 yang hasilnya 20, yang mendekati 26 itu adalah 5 kali 5. Maka jawabannya kita tulis di atas nih, paling atas. Kita buat di sini 5, boleh di sini ya nak ya. Nah, 5. Nah, kemudian ini hasilnya hasil dari perkalian 5 dikali 5 itu dituliskan di bawah 22 dan 6 ini nak. Jadi di sini dia 25. Kita gedein lagi tulisannya ya. Oke, ini anak sejajar ya sayang ya. Ini mungkin agak kurang sejajar sedikit, tapi kita anggap sejajar ya sayang ya, karena berbeda nulis di sini sama di papan tulis. Kemudian kita lakukan pengurangan ya sayang ya. Kita lakukan pengurangan. Karena konsep dari pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi ini juga berulang menggunakan pembagian ini, pengurangannya apabila dia masih bisa membagikan. Nah, kemudian kita lakukan pengurangan. Ini seperti biasa ya nak, 5 dikurang, di sini kan seharusnya ada angka 0 di sini.
ada angka 0 tapi tidak dituliskan tidak apa-apa. Nah, tapi harus sejajar ya nak dengan satuannya. Berarti ini sama dengan di bawahnya ini adalah 5. Sejajar ya nak ya. Nah, ini yang agak sulit nih buat sejajar nih. Karena nulisnya di sini, ngetiknya. Oke, ini kita anggap sejajar ya. Kemudian 6 dikurang 5. Iya, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Tulis angka 1 ini. Sejajar ya nak. Usahakan sejajar walaupun di sini agak lama Umi jadi nulisnya kan. Oh ya. Supaya lebih mudahkan Umi langsung buat seperti ini ya. 15. Langsung di sini ya nak ya. Oke, supaya dia rapi. Nah, kemudian 15 ini nak. Nah, ini belum menjadi sisa karena dia 15 ini lebih besar daripada 5. Apabila di bawah ini hasil pengurangan yang hasilnya lebih kecil, maka itulah yang menjadi sisa. Lebih kecil dari si 5 ini, pembaginya ini, maka 15 ini harus dibagi lagi dengan si 5 karena lebih besar. Nah, 15 bagi 5. Perkalian 5 kita lihat kembali lagi tabelnya. Perkalian 5 yang hasilnya sama dengan 15 atau yang mendekati 15 ada atau tidak? Iya, ada. Ini ya, nak. Ada ya sayang ya. Nih, 15. Ya kan? Berarti ini artinya adalah 3 kali 5 atau 5 kali 3. 5 kali 3. Nah, jadi kita tuliskanlah dia di atas juga. Di sini. 3. Oke. Angkanya kecil ya. Kita ulang aja lagi nulisnya ya. Supaya jelas. Jadi di sini ada angka 5 dan angka 3 ya, nak. 53. Tadi ada angka 5-nya ya, ditulis lagi ya. Nah, hasil perkalian 3 kali 5, nak, dituliskan kembali lagi di sini sayang. 5 kali 3 atau 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, 15 dikurang 15, nah ini kan dikurangi lagi nih. Hasilnya sama dengan 0. Buat duluan ya supaya rapi ya. Nah, baru Umi tambahkan dulu di sini. Ini karena Umi nulis di sini nih. Kalau nulis papan tulis seharusnya nggak boleh nolnya duluan kan? Harus kita buat dulu tanda di sini. Oke, ini ya sayang ya. Jadi hasilnya adalah, ini dia hasilnya. Hasilnya sama dengan 50. Iya, hasilnya 53. Inilah hasilnya. Hasil baginya sama dengan 53. Hasil bagi. Sisanya sama dengan 0. Sisanya sama dengan 0. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Oke, ini juga boleh. Sisa sama dengan 0. Nah, ini anak ya. Kita print screen lagi. Oke, kita lanjut ya sayangnya. Jadi ini kalau hasilnya 53, maka dia berada pada pilihan. Kita lihat lagi soalnya.
Oke, kita buka soalnya ya. Nah, untuk soal nomor 3, pecahan 5/9. Nah, ini udah Umi bacakan ya. Pecahan ada ini, kalimat pecahannya adalah 5/9 adalah. Nah, untuk yang nomor 2 tadi berarti pilihannya itu yang ini ya, Nak. Kita tandain dulu ya. Umi belum nandain pilihannya. Kita lingkarin dulu. Ini tadi 328 ya kan. Nah, 53 berarti dia di sini. Nah, oke. Kita print screen. Nah, untuk nomor 3, pecahan 5/9 adalah A. Nih, namanya ini enak dalam bentuk pecahannya. B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini. Nah, jadi yang namanya 5/9 itu adalah kalau yang A ini 1/11, B 5/9, ya ini dia ya, C 6/7, D 3/4. Nah, bagaimana Umi gambar dari 5/9? Nah, jadi seperti ini kita lingkarin dulu ya. 5/9 ini. Jadi ini masih disuruh untuk mengenal dari nama bacaan pecahan itu bagaimana bentuknya dalam matematika. Oke, kita share screen dulu. Kita share screen. Yang Oke, nah gambar 5/9 itu nak seperti ini ya sayangnya. Ini dia 5/9. Ini gedein dulu. Ini gambar 5/9. Nah, di mana ini bagiannya nak? Bagiannya ini, besaran lagi ya. Ini dia yang nomor 1 ini. Ini bagian pertama, karena ada 9 kan, ada 9 bagian. Ini pertama kurang terang. Ini bagian pertama. Nah, kita hitung dulu yang warna dulu ya. Ini yang warna kedua. Pakai teks aja supaya mudah nulis angkanya. Ini 2. Kita warna putih dulu pakainya. 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 yang diwarnain. Nah, jadi yang diarsip itu ada 5 dari berapa bagian? Nah, di sini ada dari berapa bagian? Kita hitung lagi ya. Bagian semuanya kita menggunakan warna orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu ya nak ya. Yang diwarnai ada berapa nak? Yang warna hijaunya ada 5 dari 9 bagian sama besar. Jadi pecahan itu yang perlu anak-anak Umi ingat adalah suatu bagian dia dibagi menjadi sama besar. Ya sayang ya, sama besar. Jadi kalau bagiannya tidak sama, itu berarti bukan termasuk pecahan kalau ukurannya berbeda-beda. Nah,
Ini dia kalau untuk gambar 5/9. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Pecahan. Nih, ini pecahannya dalam bentuk matematika dibaca. Nah, A 4/9, B 1/2. Ya, berarti tadi yang nomor 3 ini tadi 53, ini 5/9. Kemudian ini oke. Jadi pecahan 4/9 ini, nah namanya 4/9 berarti ya, nak. Pilihannya yaitu, iya, kita bisa menjawabnya. Berarti dia adalah berarti dia adalah 4/9 itu yang ini, yang A. Nah, bagaimana Umi gambar dari 4/9? Kita gambarkan ya. 4/9 itu kita share screen lagi. Nah, gambar dari 4/9 itu adalah yang ini. Umi ubah tadi warna ini, dia menjadi warna pink, merah jambu itu ya. Nah, yang diwarnain itu ada berapa, nak? Yang diwarnain? Yang diwarnain kita kasih dulu nama angkanya ya. Pertama pakai warna putih dulu. Jadi yang warna itu yang diarsir itu ada 1, 2, 3, 4 ya, nak ya. Ada 4 dari 9 bagian. Oke, ada 4 dari 9 bagian. Kita share lagi yang gambar tadi. Ini gambarnya 4/9 dari berapa bagian? Pas tadi anak seperti yang di atas tadi ya kan, gambar di atas tadi, bahwasanya ini kita gunakan dulu warna hijau. 1 sama ya, 2, 3, 4, 5,
6, 7, oh 6-nya di sini, 6, supaya rapi, 7, 8, 9. Enak ya? Oke, seperti ini. Nah, jadi bentuknya ini sesuai dengan kreasi anak-anak Umi aja. Boleh bentuknya lingkaran kah, atau bentuknya segitiga, bentuknya persegi, persegi panjang, misalnya dari 9 bagian, atau bentuknya seperti apa lagi ya, banyak ya bentuk. Kalau makanan seperti pizza misalnya gitu. Nah, ini bentuk Umi gambarnya itu dari segitiga. Nah, jadi kumpulannya itu sama besar nih, segitiganya semuanya dari 9 bagian. Ya sayang ya. Oke, maka yang ini tadi nomor soal kita, nomor 4 ini, nah memang nggak ditanya gambarnya, namun Umi mau menunjukkan ke anak-anak Umi supaya semakin paham lagi. Jadi ini adalah 4/9 itu adalah pilihan yang cara membaca ini anak. Soalnya tentang membaca pecahan. 4/9. Kita tandai yang pilihannya ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, ini masih pecahan juga. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada juga ya kan, dikumpulkan sebuah bentuk bangun. Kita hapus dulu. Nah, ada 2 yang diwarnai dari berapa bagian nih nak? Kita gedein lagi gambarnya. Seperti ini ya. Ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang diwarnain itu yang warna biru. Yang diwarnai yang warna biru. Yang warna birunya hanya ada 1, 2, hanya ada 2. Maka kalau yang diwarnai hanya ada 2 dari 5 bagian, maka kita buat lagi ya, di sini 3. Boleh ya nak ngitungnya dari mana aja, yang penting dia kita tahu semua jumlah bagiannya itu ada 5 bagian. Nah, dari 5 bagian, maka kita kecilin lagi layarnya. Namanya kelihatan soalnya. Nah, nilai pecahan pada gambar di samping. Nah, tadi ini dari 5 bagian kan? 1, 2, kita kecilin lagi ya supaya nggak gede banget. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 2 yang diarsir, berarti kita perhatikan angka 2. 2 dulu yang muncul. Nah, ini dia ya nak. Nah, yang bagian C ini ya. 2 halus banget. 2/2 dari 5 bagian. Ya sayang ya. 2 dari 5 bagian. Nah, kalau untuk yang nomor 6, yaitu urutan pecahan mulai dari yang terkecil. Nah, kalau dari yang terkecil nak, maka kita perhatikanlah
angka ini kan pecahan sejenis. Nah, maka yang kita perhatikan adalah angka yang di atasnya. Nah, kita harus memperhatikan angka di atasnya ini yang disebut oleh pembilang ya nak ya. Nah, jadi penyebutnya sama semuanya ya kan sayang. Penyebutnya ini masih pecahan sejenis. Maka ini kita buktikan dengan dari yang terkecil, berarti angka dari yang terkecil yang kita pilih. Kalau yang B karena jaringannya sayangnya, maaf ya. Nah, kita buktikan dengan gambar. Mengapa dari A inilah pilihannya? Kenapa dari yang terkecil? Dia angkanya perhatikan ya nak, 1 itu lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 3, dan lebih kecil dari 4. Tapi kalau 6 ini lebih besar dari 5, 4, dan 3. 7 juga seperti itu. Lebih besar dari 6, 5, dan 4. Dan pilihan yang D ini, 4 itu lebih besar dari 3, 2, dan 1. Maka pilihannya adalah, kita tandain ya pilihannya ya, yaitu adalah si A ini. Nah, yang A ini ya nak jawabannya ya. Kita buktikan dengan gambar selanjutnya. Ini dia gambarnya. Nih, Umi tadi buatnya ada 4 gambar. Ada 4 gambar, yaitu gambar 1/9 seperti ini, satu yang diwarnain. Kalau 2/9, 2 berarti yang diwarnai. Kalau 3/9 berarti ada 3 yang diwarnai dari 9 bagian. Ini anak, 3/9 yang ini ya. Kita kecil dulu ya, supaya kelihatan semua gambarnya. Ada 4 nih. Nah, ini yang namanya 1/9. Kemudian kalau yang gambar kedua ini namanya 2/9. Astagfirullah. Kita ulangi ya. Ini 2/9. Umi buat seperti ini dulu. Ini 1/9 ya Allah. 1/9. Ini gambar 2/9. Lihat nak, semakin dia ke bawah itu kotaknya semakin
banyak yang warna, yang diwarnain kan. Nah, ini yang 3/9, dan yang terakhir inilah yang 4/9. Ini tinggal gambar lempernya ya. Agak miring ya lempernya. Tebal banget nih kayaknya. Kita kecilin dulu. Ya Allah. Ini tanda pernya ya nak. Nah, semakin banyak, semakin tinggi besar angkanya, maka dia warnanya juga mana kursornya? 3/9, dan yang terakhir ini 4/9. Nah, semakin banyak warnanya juga, maka penyebutnya semakin tinggi, maka warnanya juga semakin banyak yang diwarnai. Ya kan sayang, itu ya nak perbedaannya ya nak ya, makanya dia adalah dari yang terkecil. Oke, anak-anak Uni, kita masukkan dulu sini ya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita tandai tadi udah ya, udah kita tandai ya nak ya. Oke, ini dia pilihannya adalah yang A. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah yang bagian A ini ya nak. Oke, anak-anak Umi, apabila ada pertanyaan boleh bertanya ke Umi atau melalui Umi wali kelas dulu terlebih dahulu. Umi mohon maaf apabila ada kata-kata Umi yang salah. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah.